Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Misari dari Prodi Ilmu Hadis semester 2 Ruang A akan menyampaikan tugas kewarganegaraan dari Bapak Muhammad Iqbal yang berjudul Masyarakat Madani, Civil Society, dan Good and Clean Governance, dan yang terakhir yaitu otonomi daerah. Baiklah, Zala akan coba sedikit menjelaskan mengenai masyarakat madani Geliner 1945 yang menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi suatu tatanan masyarakat yang harmonis dan bebas dari eksploitasi dan penindasan. Masyarakat madani adalah kondisi suatu komunitas yang bebas dari monopoli kebebasan dan kekuasaan. Baiklah, masyarakat madani memiliki ciri tersendiri, yaitu mereka memiliki ruang lingkup yang bebas, memiliki sifat demokrasi, toleransi, dan pluralisme, supremasi hukum, partisipasi sosial, dan keadilan sosial. Dan contoh perilaku masyarakat madani yaitu seseorang yang atau wanita untuk zaman sekarang sudah renggang atas tata cara berpakaian, dan masyarakat madani memiliki ciri perempuan yang memakai pakaian yang rapi dan sopan dan selalu bertata krama yang sopan kepada setiap orang, tidak menentukan seseorang itu dari tua atau muda. Dia mempunyai perilaku yang sama, yaitu saling menghormati. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai masyarakat madani civil society, yaitu menginginkan kesejahteraan hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati, berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antara warga negara dan negara. Dan yang ketiga yaitu good and clean governance, yaitu suatu tata kelola masyarakat yang baik atau suatu tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu latar belakang good governance tuntutan eksternal atau pengaruh globalisasi. Tuntutan internal, tuntutan terhadap pemerintah yang menerapkan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi. Dan good governance memiliki ciri tersendiri, yaitu prinsip good governance berpartisipasi aturan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif, efisien, akuntabilitas, visi strategis. Dan yang terakhir, good governance memiliki karakteristik diakuinya semangat yang tinggi, sikap toleransi, dan menegakkan sifat demokrasi. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai otonomi daerah, yaitu pengertian otonomi daerah. Otonomi atau autonom berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, dan namos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dan otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom atau mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya
sesuai dengan peraturan perundang-undang pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di sini kita akan memasuki apa itu daerah otonom. Di sini daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengapa harus ada otonomi daerah? Di sini yaitu karena sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Landasan hukum otonomi daerah. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pemerintah. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Dan yang terakhir, mohon maaf, di sini cuma ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat, yaitu yang pertama asas desentralisasi. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintahan daerah. Dan landasan hukum otonomi daerah, asas desentralisasi, dan yang kedua asas demokrasi dan asas tugas pembantuan Made Bewin dan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerintah, dan potensi dan keagamaan daerah. Dan yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat daerah dan daerah-daerah. Dan yang keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Dan yang terakhir yaitu harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dan di sini otonomi daerah mempunyai tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemeralatan. Dan yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan pemerintah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dan yang keempat, mendorong untuk menyadarkan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas
saya kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.